Kitab Daniel pasal 10 ayat 18 sampai ayat 18-19, 2 ayat saja. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Saya memberikan tema khotbah hari ini, sentuhan tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Dari pembacaan ini nanti dibaca lagi dari pasal 10 ayat pertama dan sampai selesai. Nanti di situ jemaat Tuhan bisa tahu bagaimana tentang rencana Tuhan yang besar atas semua umat manusia, yaitu melalui Daniel. Daniel melihat satu penglihatan yang dahsyat, yang luar biasa, dan penglihatan itu membuat Daniel sepertinya tidak ada tenaga. Ya, dia tidak kuat, dia tidak mampu melihat penglihatan yang luar biasa dahsyatnya. Dan penglihatan yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel itu adalah satu tujuan Allah, bahwa akan terjadi pada akhir zaman seperti itu. Amin. Itulah membuat Daniel tidak kuat, tidak mampu melihat penglihatan yang dahsyat itu. Dia tidak kuat, bahkan dikatakan bahwa dia hampir-hampir tidak ada nafas, hampir-hampir mau mati, sampai dia pingsan, jatuh tertelungkup akibat penglihatan yang luar biasa itu. Dan oleh sebab itu Daniel tidak mampu untuk bersuara, berbicara. Dan ketika di dalam ketidakberdayaan itu dikatakan bahwa lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Amin. Dia yang rupanya seperti manusia itu siapa? Dia adalah Tuhan. Daniel sedang melihat penglihatan yang hebat. Daniel sedang berhadapan dengan Tuhan Allah yang maha hebat, maha besar, dahsyat dan luar biasa. Sampai-sampai Daniel tidak mampu untuk melihatnya. Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa Daniel mengalami kekuatan kembali ketika tangan Tuhan menyentuh. Amin. Ketika tangan Tuhan menyentuh. Maka hari ini saya memberikan tema khotbah, yaitu sentuhan tangan Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita butuh sentuhan tangan Tuhan. Amin. Ini mengingatkan kita bahwa manusia sehebat-hebatnya apapun, sepintar apapun, sekuat-kuat apapun, tanpa sentuhan tangan Tuhan dia tidak akan mampu. Amin. Daniel bukanlah seorang yang tidak mampu. Daniel bukan orang yang tidak kuat. Daniel dikenal orang yang kuat, saudaraku. Tapi di tengah-tengah penglihatan itu dia tidak kuat. Tapi ketika tangan Tuhan menyentuh Daniel, Daniel pulih kembali. Amin. Itu artinya bahwa manusia yang beriman adalah manusia yang percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Hari ini kita hadir di tempat ini, ada di tempat ini hanya ada satu tujuan, yaitu kita datang mau meminta sentuhan tangan Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Karena dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini, semua orang butuh sentuhan tangan Tuhan. Amin. Apalagi tahun adalah tahun politik. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal 10 hari lagi. Amin.
tinggal 10 hari lagi semua masyarakat bangsa Indonesia akan memilih seorang presiden, wakil-wakil rakyat. Ini tentunya tidak mudah, amin. Pasti menghadapi situasi yang goncang, situasi yang sulit, dan di tengah-tengah situasi politik yang semakin panas, anak-anak Tuhan butuh sentuhan tangan Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan butuh berdoa, menyembah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon uluran tangan Tuhan. Karena hanya melalui sentuhan tangan Tuhan akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang aman, amin. Bangsa yang damai. Kita butuh sentuhan tangan Tuhan, saudaraku. Sentuhan tangan Tuhan yang membangunkan kita dari rasa ketakutan, amin. Dari rasa ketakutan. Siapa yang tidak pernah takut? Mungkin yang tidak pernah takut saat ini adalah anak-anak kecil. Betul tidak? Anak-anak kecil yang tidak pernah rasa ketakutan. Karena mereka belum tahu situasi keadaan dunia ini. Tapi orang-orang dewasa, anak-anak muda dan remaja, orang-orang tua sekarang dalam ketakutan. Amin. Dalam ketakutan menghadapi situasi yang sulit. Dan di saat-saat seperti ini kita butuh kuasa Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita lihat, ya, sentuhan tangan Tuhan yang membangunkan kita dari rasa ketakutan. Amin. Kita butuh tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan turun atas kita, menjamah kita, ketakutan hilang. Amin. Ketakutan hilang. Kita baca Daniel 10 ayat yang ke-10-11. 1, 2, 3. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sentuhan tangan Tuhan, ya, membangunkan kita dari rasa ketakutan. Ada ketakutan. Kita semua merasa takut. Takut dengan situasi, kondisi. Tidak ada satu orang yang tidak takut. Amin. Waktu saya masih muda, ya, saya mulai memikirkan tentang hidup saya selanjutnya. Ada timbul ketakutan. Amin. Ada timbul ketakutan. Bagaimana? Apakah saya muda begini terus? Apakah saya tetap orang muda terus? Yang hari-harinya mungkin hanya bisa kerja dan minum mabuk segala macam, huru hara segala macam. Dan dalam perjalanan hidup itu saya mulai berpikir bahwa saya tidak akan menjadi orang muda terus. Saya akan menjadi orang dewasa dan berkeluarga. Amin. Dan berkeluarga itu tanggung jawabnya tanggung jawab berat. Amin. Tanggung jawab berat. Dan apa yang terjadi? Di saat-saat timbul ketakutan itu, ada tangan Tuhan datang menyentuh kita. Memampukan kembali kita, menguatkan kembali kita. Karena tangan yang berkuasa itu mengubah orang yang takut menjadi orang yang berani. Orang yang tidak mampu menjadi orang mampu. Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Itulah tangan Tuhan. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa yang engkau tidak pernah pikirkan, itu Tuhan akan lakukan. Amin. Akan lakukan. Saya menyadari hidup saya, saudaraku. Saya menyadari persis. Saya adalah orang yang dikenal dengan orang preman, ya. Bukan hanya di Atambuah ini, mau merah semua dikenal. Ujung Panang saya jalan di sana, semua orang kenal. Saya masih muda, saya sudah memimpin, ya, orang-orang yang untuk membuat kekacauan, ya, kelompok-kelompok yang bisa membuat huru hara. Saya sudah memimpin sampai di Atambuah.
Oleh sebab itu saya tidak pernah menyangka hidup ini akan berubah seperti ini. Amin. Dan ternyata apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu Tuhan sudah siapkan masa depan kita. Kalau kita mau disentuh oleh tangan Tuhan. Amin. Mau disentuh oleh tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, coba melihat pohon Natal yang depan ini. Baru-baru waktu kita acara Natal, banyak beramai-ramai foto di pohon Natal. Betul tidak? Kenapa di foto di pohon Natal? Kelihatannya seperti apa kok ramai-ramai foto di pohon Natal? Andai kata pohon Natal ini tidak disentuh oleh tangan manusia, dia tidak akan jadi pohon Natal yang indah. Betul tidak? Tidak akan jadi. Lepas begitu saja. Apakah kita mau foto? Foto. Tidak ada. Tapi karena disentuh oleh tangan anak-anak Tuhan. Amin. Yang dengan berbagai macam cara membuat pohon Natal seindah mungkin, makanya kelihatan jadi indah dan semua kita bisa foto. Amin. Biar tambah lebih kelihatan lebih gagah, lebih indah di pemandangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tangan Tuhan menyentuh kita, hidup yang rusak menjadi hidup yang baik. Amin. Hidup yang buruk sekalipun akan menjadi hidup yang baik, hidup yang indah di mata Tuhan ketika tangan Tuhan menyentuh hidup kita. Makanya kita butuh hidup kita ditentu oleh Tuhan. Kemarin saya lasti ada satu lagu nanti, Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku. Itu karena saya bawa firman Tuhan hari ini, temanya Tuhan sentuh. Amin. Kita butuh sentuhan tangan Tuhan. Tanpa sentuhan tangan Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mungkin hari ini hadir. Amin. Ini karena sentuhan tangan Tuhan. Ada kerinduan datang kepada gereja karena kita punya kerinduan datang mau disentuh oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini yang perlu kita berjuang. Dan orang mau disentuh oleh tangan Tuhan harus menjadi orang yang terus berjuang sampai dia mendapatkan sentuhan itu. Amin. Mendapatkan sentuhan itu. Yang pertama, sentuhan tangan Tuhan yang membangunkan kita dari rasa ketakutan. Dan yang kedua, sentuhan tangan Tuhan yang memberikan pengertian. Amin. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat tanpa disentuh oleh tangan Tuhan. Ya, saudara tahu, orang gila digerasa, orang gerasa, orang gila, orang itu dibelenggu, diikat, di rantai, semuanya terlepas semua. Sampai terakhir orang itu pergi ke kuburan. Dia tinggal di kuburan. Karena semua orang tidak bisa tangani dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan datang di Gerasa, Tuhan menyentuh orang itu, orang Gerasa yang gila jadi orang baik. Amin. Bahkan menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa, seorang penginjil yang hebat. Kenapa? Karena sudah disentuh oleh tangan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Kita perlu memberi hidup kita disentuh oleh Tuhan yang mengubah hidup kita. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Tangan Tuhan itu punya kuasa yang besar. Amin. Tangan Tuhan yang punya kuasa yang besar. Di Daniel 10 ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Tuhan datang menyentuh kita untuk memberitahukan tentang masa depan kehidupan kita. Amin. Pada hari-hari yang ke depan. Amin. Ini harus menjadi satu catatan penting bahwa hari ini kita ada, itu adalah karena sentuhan tangan Tuhan. Hari ini kita mengalami perubahan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap keadaan kita, dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap masa depan kita, itu karena sentuhan tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya karena kita. Oh, karena saya ada hari ini karena saya memiliki segalanya karena saya. Bukan. Semuanya karena
dasar sentuhan tangan Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kita. Itulah kita memberikan penghormatan kepada Tuhan setinggi-tingginya. Karena atas dasar kuasa sentuhan tangan Tuhan itu membuat kita manusia yang menjadi manusia yang berbeda. Amin. Manusia yang berbeda. Sentuhan tangan Tuhan yang memberikan pengertiannya. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu. Lalu aku yang dikasih Tuhan, berapa tahun yang lalu Pak dikirim ke Jakarta untuk mengajak keamanan. Waktu mengajak keamanan di Jakarta, saudaraku, dalam pergumulan kita di gereja, saya mendapat penglihatan bahwa mulai darah mengalir di Jakarta. Saya langsung telepon Paca, betul tidak Paca? Saya telepon Paca, hati-hati Paca. Bapak sudah melihat ada darah mengalir, ada kejadian, dan terjadi penembakan yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Artinya kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada kuasa. Amin. Tuhan memberikan penglihatan bagi kita untuk kita bisa mengetahui tentang kejadian bangsa kita. Amin. Kejadian bangsa kita. Kami berdoa, ya, bergumul di Persekutuan Pedaleluya. Begitu pas habis mau bubar, saya bilang tunggu sebentar, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya sampaikan sama teman-teman, ada Tuhan memperlihatkan sama saya bahwa pemilu kali ini banyak korban jiwa berjatuhan. Amin. Banyak korban jiwa berjatuhan. Dan dari situ saya sampaikan di gereja, saya sampaikan di persekutuan, di grup-grup saya sampaikan bahwa banyak berdoa karena pemilu kali ini banyak korban jiwa berjatuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi waktu itu korban jiwa yang mati saja bagian pengurus KPPS semuanya kurang lebih 700 orang. Amin. 700 orang. Jadi kejadian baru saya mau mulai analisa. Oh begini-begini. Kita punya Tuhan, Dia akan memberitahukan apa yang terjadi sebelum terjadi. Amin. Sebelum terjadi. Itulah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Menjadi Daniel kerja amanah ini. Amin. Daniel yang sungguh telah tenggelamkan diri di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, menyatu dengan Tuhan, mengikatkan diri dalam Tuhan, maka kuasa akan terjadi. Ketika Tuhan menyentuh hidup kita, itu terjadi kuasa. Amin. Bagaimana dua orang berjalan saling bersentuhan, tidak bercerita, itu sudah terlalu. Amin. Betul tidak? Begitu Pak Minggus dengan Ibu jalan-jalan, bersentuhan, gandengan tangan. Lalu jalan ini sepertinya tidak pernah bagus tegur. Terjadi tidak itu Pak Minggus? Tidak akan. Tapi kalau mereka dua sudah jalan bergandengan tangan, pasti sesuatu terjadi. Amin. Pasti mereka akan bercerita tentang hal-hal penting. Saudara, kalau Tuhan menyentuh kita, ada ceritanya. Amin. Ada ceritanya. Kalau Tuhan menyentuh hati kita, menyentuh hidup kita, ada cerita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berkehendak. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Kita perlu menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Dan mau berjuang memberi hidup ini disentuh oleh Tuhan. Amin. Disentuh oleh Tuhan. Sentuhan tangan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, memampukan kita. Ya. Amin. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mendapatkan sentuhan tangan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau disentuh oleh tangan Tuhan, harus berjuang. Amin. Berjuang, bilang berjuang. Hujan, panas, harus berjuang. Walaupun mungkin kita dalam keadaan sakit, berjuang supaya bisa mendapatkan sentuhan tangan Tuhan. Karena sentuhan tangan Tuhan itu menguatkan dan memampukan kita. Amin. Ada perubahan.
Sentuhan tangan Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kita. Kita perlu berjuang. Kita buka Hosea. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat ketiga, saudara 3. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Mau disentuh oleh Tuhan, berjuang, amin. Mau disentuh oleh Tuhan, berusaha. Jangan ongkang-ongkang di rumah, enak-enak, saya mau disentuh, tidak bisa. Orang mau disentuh Tuhan itu adalah orang yang berjuang, amin. Berjuang, tinggalkan zona nyamannya, tinggalkan kesibukannya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan pekerjaannya, datang kepada Tuhan, pasti dia akan disentuh oleh Tuhan, amin. Saya beri seperti Pak Minggu dengan Ibu, ini agak jauh saudara, ini agak jauh. Coba kalau kita ini menjadi alasan, Bapak tidak bisa jauh sekali kami. Tapi mau disentuh oleh Tuhan harus berjuang. Amin. Tidak mudah saudaraku. Orang yang mau disentuh oleh Tuhan itu tidak mudah. Orang yang disentuh oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau berjuang, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan melihat Tuhan itu datang seperti fajar. Amin. Dan dia akan muncul seperti hujan. Itulah Tuhan. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan datang. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Amin. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Ya. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara dengan kasih Tuhan, dikatakan bahwa dia muncul, pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri. Tuhan akan segera datang buat kita. Dia akan muncul dan akan menyentuh kita ketika kita mau mengenal dengan sungguh-sungguh. Amin. Mau sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan, lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan. Dia akan muncul, ya. Dia akan datang pada kita dengan cara yang hebat, cara yang dahsyat dan luar biasa. Saudara dengan kasih Tuhan. Ada seorang tokoh yang dia mau disentuh oleh Tuhan, berjuangnya luar biasa. Amin. Berjuangnya luar biasa. Dia tinggalkan rasa gengsinya, tinggalkan segala kehormatannya, tinggalkan jabatannya, tinggalkan kekayaannya. Dia menjadi seperti seorang anak kecil dan dia naik pohon. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan sentuhan tangan Tuhan yang mengubah hidupnya. Amin. Sentuhan tangan Tuhan. Kita harus seperti itu saudara yang dekat Tuhan. Ya, kita lihat dulu. Sakeus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sentuhan tangan Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 dan ayat 9-10. 1-3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu, melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 90. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini saudara. Untuk mendapatkan sentuhan tangan Tuhan, Sakeus dia berjuang luar biasa. Amin. Berjuang luar biasa. Sakeus bukan anak kecil.
Sakeus bukan orang miskin. Sakeus adalah seorang pejabat. Amin. Sakeus seorang pejabat, seorang kaya. Alkitab mengakui Sakeus orang kaya. Mana ada orang kaya yang siap mau naik pohon hanya untuk seorang? Tidak mungkin. Ya, tapi orang percaya seperti saudara dan saya pasti siap naik pohon hanya untuk mendapat kesentuhan Tuhan. Orang percaya seperti Sakeus yang dia mau tinggalkan semuanya, tinggalkan jabatannya, kedudukannya, dia tinggalkan semuanya, rasa malunya dia tinggalkan, dan perjuangan dia mencapai keberhasilan. Amin. Dan perjuangan Sakeus berhasil. Amin. Bilang sama kiri kanan, perjuangan kita harus sampai berhasil. Amin. Saudaraku, Tuhan lihat perjuangan kita. Amin. Jangan orang lain yang kasih tahu. Jangan orang lain yang mau ini sama kita. Biarkan kita berjuang. Tuhan tahu hati kita. Tuhan lihat kita, dia akan taruh posisi kita sesuai dengan maunya sendiri. Dan perjuangan Sakeus mencapai keberhasilannya itu, posisinya ditaruh Tuhan itu keselamatan yang besar. Amin. Keselamatan, karena dia adalah keturunan Abraham. Saudaraku, untuk mengalami sentuhan Tuhan, kita perlu berjuang habis-habisan. Ya, kita perlu berjuang, tinggalkan semua, saudaraku. Sesibuk apapun, saudaraku, kita harus tinggalkan semuanya. Amin. Kita perlu mencari sentuhan tangan Tuhan. Kenapa kita perlu mencari sentuhan tangan Tuhan? Kita harus sadar bahwa kita ini buatan tangan Tuhan. Amin. Kita buatan tangan Tuhan. Maka kita berjuang agar kita disentuh oleh tangan pembuat kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Saya buatan tangan Tuhan, maka saya berjuang. Amin. Kita berjuang sungguh-sungguh. Siapapun omong sama kita di muka bumi itu urusan dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan percaya, orang percaya, kita perlu berjuang untuk mendapatkan sentuhan tangan Tuhan itu. Amin. Kita perlu sungguh-sungguh, ya. Kita perlu datang pada dia, karena dia adalah Allah yang maha luar biasa. Kita perlu mencari sentuhan tangan Tuhan, karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Efesus 2:10. Efesus 2:10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dia mau supaya kita dalam dia, karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita perlu cari dia, cari Bapa di sorga. Dia adalah Allah yang luar biasa. Sentuhan tangan Tuhan yang mengubah yang buruk menjadi yang baik. Amin. Yang buruk menjadi yang baik. Kita perlu disentuh oleh Tuhan. Ya. Sentuhan tangan Tuhan yang mengubah hidup kita. Lukas 13 ayat yang 11 sampai 13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sentuhan tangan Tuhan mengubah yang bongkok menjadi yang lurus, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat. Itulah sentuhan tangan Tuhan. Amin. Berjuang. Kita punya Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Sentuhan tangan Tuhan, orang lumpuh yang digotong 4 orang bangkit dan berjalan. Amin. Itu sentuhan tangan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat, saudara. Orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Mereka berusaha, mereka datang tapi begitu banyak orang, mereka tidak mampu masuk dalam, membongkar atap rumah. Amin. Mereka membongkar atap rumah dan turunkan orang itu. Dan Tuhan melihat mereka berjuang untuk mendapatkan sentuhan Tuhan. Amin. Perjuangan.
untuk mendapatkan sentuhan Tuhan adalah perjuangan. Amin. Berjuang. Apapun yang terjadi, kau perlu datang kepada Tuhan. Berjuang untuk mencapai Tuhan. Dan Tuhan melihat perjuangan mereka itu, Tuhan bilang apa? Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan bilang apa? Bangkit dan berjalan, ya. Bangkit dan berjalan, ya. Tuhan itu adalah luar biasa. Tuhan Allah yang luar biasa. Sentuhan tangan Tuhan, orang lumpuh yang digotong 4 orang bangkit dan berjalan. Markus 2 11-12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Yang begini nih, yang belum pernah kita lihat. Saudara, saya masih ingat dulu ada KKR di lapangan umum, ya. KKR di lapangan umum. Musat kesembuhan terjadi. Ada bupati duduk depan, deretan depan. Saya di belakang, bangku kedua. Ketika puji-pujian itu terus, ya, dinaikkan di lapangan itu, ada satu anak kecil yang datang, dia dengan dia punya apa, tongkatnya itu. Anak kecil dengan tongkat, karena anak itu tidak bisa jalan. Ketika pujian itu sukacita, tiba-tiba anak itu tongkatnya lepas dari tangannya. Anak bisa jalan sendiri. Amin. Anak bisa jalan sendiri, bisa lari sendiri. Orang tuanya kaget. Amin. Orang tuanya kaget. Langsung dia bawa anak itu naik ke atas panggung. Dia kasih tahu, anak saya ini tidak bisa jalan. Dia datang itu kan dengan tongkat kecil itu kan, di tangan begini kan, supaya bisa jalan kan. Itu anak itu waktu mulai puji-pujian berjalan dengan sukacita di atas panggung, lompat-lompat di bawah. Apa yang terjadi? Itu anak itu dia punya tongkat lepas. Anak tongkat lepas dari tangannya, anak itu berjalan sendiri. Itu artinya apa? Di tengah pujian penyembahan ada kuasa Tuhan menyentuh hidup kita. Amin. Menyentuh hidup kita. Itu bupati duduk di bangku depan, langsung dia bangun, dia lihat begini, dia mau menyaksikan betul ke tidak. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi karena ada sentuhan tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, jangan pernah putus asa, lemah dan kecewa mengikut demi Tuhan. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang siap menyentuh setiap kehidupan kita, memampukan setiap kita. Amin. Dia memampukan setiap kita. Sentuhan tangan Tuhan, anak Jairus yang sudah mati bangkit. Amin. Itu sentuhan tangan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Sentuhan tangan Tuhan, seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun sembuh. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Sembuh. Pendarahan selama 12 tahun sembuh. Kenapa? Karena menyentuh tangan Tuhan, ya. Kita baca dulu. Kita baca dulu di Lukas pasal 8 ayat yang ke-53 dan 55. 53 sampai 55. 1, 2, 3. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan jamah anak itu. Tuhan sentuh anak itu. Anak yang sudah mati bangkit kembali. Saudaraku, kehidupan kita saat ini sudah mati atau masih hidup? Kehidupan yang kita dilihat itu kira-kira sudah mati atau masih hidup? Ada orang lihat memang ini orang hidup. Yang dimaksudkan Tuhan kematian alam, kematian rohani. Amin. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu
ya boleh dikata mayat hidup. Mayat hidup itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia sudah mati rohaninya. Kalau dia punya rohaninya hidup, dia akan datang pada Tuhan. Amin. Orang yang punya rohani hidup, dia akan mencari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Itulah rohani yang hidup. Tapi rohani, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ada perbedaan orang hidup dan orang mati. Mati di sini bukan mati fisik, mati tubuh, tapi mati kematian rohani. Kita perlu disentuh oleh Tuhan, ya, supaya kita hidup kembali. Amin. Amin. Kita perlu disentuh oleh Tuhan. Hari ini kita ada kuat sehat. Hari ini kita mengenal Tuhan karena sentuhan tangan Tuhan. Kematian rohani dihidupkan kembali. Amin. Kematian rohani dihidupkan kembali. Seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun, ya, ketika dia menyentuh jubahnya Tuhan, hidup. Amin. Dia pulih kembali. Lukas 8 ayat 43-44. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan ketika itu juga berhentilah pendarahan. Kita berikan melalui Tuhan Yesus. Dalam segala persoalan hidup kita, datang pada Tuhan. Amin. Datang pada Yesus, berikan hidupmu. Jamah jubahnya, kau akan hidup kembali, pulih kembali. Amin. Sentuh tangan Tuhan, semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Amin. Kita datang, kita mau mengangkat tangan kita, mau menjamah, ya, biar kita bisa menjamah jubahnya Tuhan, hidup kita dipulihkan. Ya, kita lihat Matius 14 ayat ke-36. Matius 14 ayat ke-36, 1-3. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berikan membantu Yesus. Semua orang yang menjamah jubah sembuh. Sentuh tangan Tuhan, semua orang sakit sembuh. Amin. Semua orang sakit sembuh. Amin. Ya, kita lihat di Matius pasal 15 ayat ke-30. 1-3. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Berikan melalui Tuhan. Semua, amin. Semua orang yang datang dengan timpa, sakit, lumpuh, timpang, semuanya sembuh semuanya. Amin. Kenapa? Karena meletakkan hidupnya pada kaki Yesus. Kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan pada Tuhan Yesus. Karena kita percaya ketika kita datang pada Tuhan, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Masa depan kita, pergumulan kita, hidup kita, Tuhan akan pulihkan ketika kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ketika dia menjamah hidup kita, dia menyentuh hidup kita, pulihlah semua keadaan kita. Hari-hari ini, hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang penuh dengan tantangan, hari yang penuh dengan persoalan. Hari-hari ini banyak orang tidak mampu lagi, tidak kuat lagi untuk menghadapi hidup ini. Bagi anak-anak Tuhan ada harapan. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, masih ada harapan, yaitu ada satu tangan yang menyentuh kita untuk mampukan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan dan berkat kita.